Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Zat aditif umumnya aman digunakan, tetapi ada beberapa jenis zat aditif yang digunakan dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Umumnya, zat aditif sering dikonsumsi oleh para remaja yang asal beli makanan atau minuman. Berikut contoh zat aditif yang ada di dalam makanan. Minuman kemasan yang sering dikonsumsi para siswa, salah satunya adalah Nutrisari. Di sini terdapat kandungan zat aditif, yaitu adanya asam sitrat atau pengatur keasaman, merupakan zat aditif makanan yang ditambahkan untuk mengubah atau mempertahankan pH. Asam sitrat banyak ditemukan di minuman kemasan yang dijual, salah satunya adalah Nutrisari. Jika digunakan secara terus-menerus, dapat menyebabkan korosi pada gigi, iritasi pada kulit, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Terdapat juga maltodextrin sebagai pengawet dan pengental untuk meningkatkan makanan. Zat ini termasuk aman dan BPOM, namun jika digunakan secara terus-menerus dapat menyebabkan saluran pencernaan rusak, meningkatkan gula darah, dan radang usus. Trikalsium fosfat umumnya aman digunakan, namun terdapat efek samping seperti mual dan sembelit. Adanya aspartam dan asesulfatka, salah satu pemanis buatan yang mengandung asam amino, asam aspartat, dan fenilalanin. Dampaknya dapat menyebabkan penumpukan asam amino fenilalanin dalam darah, gerakan otot tubuh yang tidak terkendali pada lidah, bibir, wajah, sakit kepala, peningkatan berat badan, dan kerusakan otak. Perisa sintetik seperti MSG sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebih karena dapat menyebabkan capek, denyut jantung yang tinggi, gangguan saraf, dan kanker. Yang terakhir, adanya tartazin merupakan pewarna makanan buatan untuk membuat makanan atau minuman tanpa lebih menarik. Namun, tartazin menimbulkan efek samping seperti urtikaria, rinitis, asma, dan kulit lebam. Selanjutnya ada makanan yang sangat digemari oleh anak-anak SMA pada saat ini dan sangat sering dikonsumsi di jam makan siang. Nah, makanan itu adalah mie instan. Seperti yang kita ketahui, mie instan itu memiliki banyak sekali zat aditif di dalamnya. Yang pertama, ada tartrazin sebagai bahan pewarna, warna kuning pada makanan atau minuman. Efek samping penggunaan tartrazin dalam jumlah berlebih adalah dapat menimbulkan reaksi alergi seperti asma, menyebabkan perubahan perilaku, termasuk kehilangan konsentrasi dan impulsif, serta keaktifan yang sulit dikendalikan. Selain itu menyebabkan kanker dan risiko lainnya. Yang kedua yaitu ada bahan pengawet. Untuk bahan pengawet buatan sendiri yaitu ada antioksidan TBHQ, adalah salah satu zat aditif yang larut dalam lemak yang dicampurkan dalam beragam makanan. TBHQ digunakan sebagai pengawet untuk memperpanjang umur simpan makanan dan mencegah bau tengik pada berbagai produk. Efek sampingnya adalah dapat meningkatkan risiko tumor, memicu gangguan penglihatan, menyebabkan pembesaran liver, serta mengakibatkan efek neurotoksik akut seperti kejang, kelumpuhan, tubuh hilang kendali, tremor, kelemahan, sesak nafas, hingga kematian. Kemudian ada natrium benzoat, adalah pengawet yang ditambahkan ke beberapa makanan kemasan, minuman, kosmetik, dan produk perawatan untuk memperpanjang umur simpan. Pengawet ini berbentuk kristal, tidak berbau yang terdiri dari gabungan asam benzoat dan natrium hidroksid. Efek sampingnya adalah meningkatkan risiko peradangan, stres oksidatif, obesitas, ADHD, dan alergi. Yang ketiga, ada natrium metabisulfit, senyawa organik yang digunakan sebagai agen disinfektan, antioksidan, dan pengawet. Efek sampingnya adalah menyebabkan mata terasa menyengat dan kemerahan, iritasi kulit, iritasi pada jaringan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada bahan pemanis yang alami yaitu gula, dan biasanya efek samping dari penggunaannya adalah diabetes mellitus apabila digunakan secara berlebihan. Kemudian ada bahan penyedap yang alami yaitu garam, yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan risiko terkena batu ginjal.
Kemudian yang buatan ada MSG atau monosodium glutamat. Meskipun aman dikonsumsi, penggunaan yang melebihi batas bisa menimbulkan sejumlah dampak kesehatan, yaitu sakit kepala, sakit dada, dan sering berkeringat, mual, dan lain-lain. Kemudian ada dinatrium inosinat, biasanya dijadikan bahan campuran penambah rasa dalam makanan cepat saji. Dan efek sampingnya adalah kulit memerah, sakit kepala, dan tegang otot. Kemudian ada dinatrium guanilat, adalah zat aditif yang dicampurkan untuk menguatkan rasa makanan olahan. Efek sampingnya adalah kejang, mual, alergi, ruam, serangan asma, sakit kepala, mulut terasa kering, dan hilang ingatan. Dan kemudian ada zat kelima, yaitu perisa buatan, yang dalam mie instan ini yang digunakan adalah perisa sintetik ayam yang dibuat dari bahan-bahan kimia yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker, penuaan sel, dan kerusakan organ lain. Dalam Cikikomo terdapat zat adiktif antara lain tersier butir hidrokuinon (TBHQ) adalah antisiden yang diizinkan penggunanya di Indonesia dan biasanya ditambahkan pada makanan yang mengandung minyak dan lemak untuk mencegah ketengikan. Tartrazin pewarna adalah jenis zat aditif. Ini termasuk senyawa turunan dari koltar hasil pencampuran antara senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heteroksiklik. Memiliki fungsi sebagai pewarna kuning. Lemon sintesis biasa ditambahkan pada es krim, permen, keripik, puding, dan termasuk pada makanan komo. Mononatrium glutamat atau lebih sering dikenal dengan monosodium glutamat (MSG) adalah zat adiktif yang biasa digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. Apa saja bahaya kebanyakan konsumsi MSG? Meski terbilang aman, konsumsi MSG yang berlebihan tentu bisa menimbulkan sejumlah efek samping, yaitu badan lemas, nyeri dada, jantung berdebar-debar. Dampak dari kebanyakan konsumsi MSG: meningkatkan tekanan darah. Makanan dalam kemasan mengandung kadar garam dan MSG yang sangat tinggi. Makanya, kebanyakan makanan dalam kemasan terasa gurih dan enak saat disantap. Beresiko terkena kanker. Dampaknya memang tidak akan timbul secara langsung. Namun, bahan kimia yang sulit dinetralisasi oleh tubuh lama-kelamaan akan menggumpal dan menjadi embrio kanker, menyebabkan usus tersumbat. Jika terlalu sering mengonsumsi makanan dalam kemasan akan menyebabkan usus tersumbat dan terluka. Zat yang terkandung dalam batter adalah maltodextrin, berfungsi sebagai pengawet, pengental untuk meningkatkan volume makanan. Kedua, pangel musi digunakan untuk menyatukan dua bahan yang jika langsung dicampurkan tidak bisa menyatu sendiri. Extra malt digunakan untuk memberikan warna coklat pada makanan. Perisa sintetik adalah zat dibuat meniru rasa alami seperti rasa stroberi, coklat, dan lain. Di sini ada produk Royco sebagai penyedap rasa. Terdapat asam zat aditif, gula, garam, MSG, dan asam sitrat. MSG atau monosodium glutamat atau fatsin yang dikemas dalam Ajinomoto, Royco, dan penyedap rasa lainnya. Penyebab jika mengonsumsi produk ini terlalu banyak bisa menyebabkan sesak nafas, diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya ada gula, dikenal sebagai zat aktif alami. Jika mengonsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan cepat lelah, cepat lapar, kekurangan energi, dan tidak bisa tidur. Selanjutnya ada garam, digunakan sebagai bahan pengawet. Jika mengonsumsinya terlalu berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah serta pergeseran pembuluh darah dan arteri. Royco juga mengandung pengatur keasaman asam sitrat, berfungsi sebagai pengawet dan penyedap rasa. Jika mengonsumsi asam sitrat berlebihan dapat menyebabkan korosi pada gigi. Selanjutnya ada buah cabai sebagai pelengkap makanan yang terkandung dalam zat adiktif.
Salah satunya adalah gula kastor. Merupakan salah satu jenis gula yang memiliki tekstur halus. Meski lebih halus, tapi gula kastor tidak sehalus dan selembut gula bubuk. Ukurannya gula ini digunakan untuk membuat olahan kue, kustar, permen, atau olahan makanan lain. Biasa tidak ditemukan salah satunya adalah pencabai. Yang kedua ada monatrium glutamat atau natrium, merupakan garam natrium dari asam glutamat, yang merupakan salah satu asam amino non-anensial paling berlimpah yang terbentuk secara alami. Nama dagang dari senyawa ini adalah aksen Ajinomoto. Yang ketiga ada dinatrium 5 inosinat, digunakan sebagai penyedap rasa yang bersinergi dan mononatrium glutamat untuk memberikan rasa alami. Sering juga ditambahkan pada riboflavida bila dinatrium inosinat terdapat dalam bahan makanan, tetapi MSG tidak ada kemungkinan bahan asam glutamat terdapat sebagai bagian dari bahan makanan lain. Dampak dari makanan BKB ini yaitu bisa diare dan pada tenggorokan bisa jadi radang. Cis, iya. Anjay. Dikonsumsi dan makan siang. Nah, makanan itu adalah seperti yang kita ketahui, mie instan itu memiliki banyak sekali zat aditif. G juga mengandung asam sitrat. Serta mengakibatkan efek neurotoksik akut seperti kejang, kelumpuhan, tubuh hilang kendali, tremor, kelemahan, sesak napas, dan kematian. Kemudian ada natrium benzoat. Kedekat. Wes. Uwe.